Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, orang muda, remaja, anak-anak umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sejak awal masa Prapaskah kita menyiapkan diri dan ulah tobat dan karya amal kasih. Pada hari ini kita semua berkumpul dalam persatuan dan seluruh umat Allah untuk mengawali misteri Paskah Tuhan kita Yesus Kristus, sengsara, wafat dan kebangkitannya, dengan mengenangkan peristiwa Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem. Oleh karena itu, marilah dengan penuh iman dan bakti kita mengiringi Tuhan Yesus sambil mengenangkan peristiwa yang menyelamatkan itu. Marilah kita berdoa. Ya Allah, tambahlah iman kami yang berharap padamu, dan dengan murah hati berkatilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya daun-daun palma ini, semoga kami yang hari ini memegang daun palma untuk mengeluk-elukan Kristus, juga menghormati Engkau dalam hidup baik menurut semangat Kristus. Dan daun palma ini kami ingin mengiringi Raja Kristus dalam perjalanannya menuju Yerusalem. Semoga kelak kami pun diperkenankan memasuki Yerusalem abadi bersama Kristus, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Hosana, Putra Daud, terpujilah yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Putra
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, ketika telah mendekati Betfage dan Betania yang terletak di bukit yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke desa yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Jika ada orang yang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah kedua murid yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah para pemiliknya, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Sementara Yesus menunggangi keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika Yesus mendekati Yerusalem, di jalan yang menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring, oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Terpujilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi di antara orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu-batu ini akan berteriak." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memulai pekan suci dan akan merayakan Trihari Suci dengan perayaan hari ini, perayaan Minggu Palma. Kita mengenangkan peristiwa Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem yang disambut dengan sukacita, gegap gempita. Semua berseru, "Hosana putra Daud, Hosana putra Daud." Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita juga turut serta ambil bagian memuji, memuliakan Tuhan atas segala karya, cinta, berkat yang kita peroleh, yang Allah berikan sepanjang hari-hari hidup kita. Dan hendaknya kita menyadari bahwa apapun keadaan kita, Tuhan memerlukan kita. Marilah kita belajar contoh kecil dari sang keledai yang menjadi tumpangan Tuhan Yesus. Ia adalah seekor binatang atau seekor hewan yang mungkin tidak berarti, tetapi Tuhan memerlukannya. Karena itu haruslah kita sadari bahwa
masing-masing kita, Tuhan memerlukan kita agar menjadi tumpangannya untuk memasuki kota Yerusalem baru yang penuh dengan sukacita keselamatan. Saudara-saudari kita terkasih, marilah kita mencontohi khalayak di Yerusalem yang mengeluk-elukan Yesus. Marilah kita berarak dalam damai.
Hosana di tempat yang maha tinggi. Diberkatilah Engkau yang datang dan membawa kerahiman berlimpah. Tinggikanlah tiangmu, hai gapura-gapura, dan lebarkanlah dirimu, hai gerbang abadi, supaya masuklah Raja mulia. Siapakah itu Raja mulia? Allah segala kuasa, Dialah Raja mulia. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih, dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu Engkau telah hadir di tengah-tengah kami sebagai orang yang dihina dan dianiaya. Kami mohon, bukalah hati kami untuk memahami misteri penderitaan Putra-Mu itu, serta jadikanlah kami bersedia mengikuti jejaknya sambil memanggul salib kami sendiri, sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabuti janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan.
jahat mengapung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kuhitung. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau, Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Maka aku akan memasyurkan nama-Mu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah jemaat. Hai kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Gentarlah terhadap Dia, hai anak cucu Israel. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa, semua lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal.
Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Umat dipersilakan duduk. Pada waktu itu, bangkitlah seluruh sidang itu, dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Mereka mulai menuduh dia, katanya, "Kami mendapati bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar. Dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja." Pilatus bertanya kepada Yesus. "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, Engkau sendiri mengatakannya. Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, "Aku tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini." tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya, "Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai dari Galilea dan sudah sampai ke sini." Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah Yesus itu seorang Galilea? Ketika tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, Pilatus mengirim dia menghadap Herodes, yang pada hari-hari itu ada juga di Yerusalem. Ketika melihat Yesus, Herodes sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia dan mengharapkan dapat melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda mujizat. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap Yesus. Bahkan Herodes dan pasukannya menghina dan mengolok-olok Yesus. Ia mengenakan kebesaran kepada Yesus, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus yang sebelumnya bermusuhan. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat. Ia berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Lihat, aku telah memeriksanya di hadapan kamu, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Herodes juga tidak menemukan kesalahan apapun, sehingga ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan mencambuk dia lalu melepaskannya." Sebab Pilatus wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami. Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi, Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus.
Tetapi mereka berteriak membalasnya. Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, Kejahatan apa yang telah dilakukan orang ini? Tidak ada kesalahan apapun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi, aku akan mencambuk dia, lalu melepaskannya. tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya Yesus disalibkan. Akhirnya mereka menang dengan teriakan mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Sedangkan Yesus diserahkan kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu mereka meletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti Yesus. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi Dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul, berbahagialah perempuan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang tidak pernah menyusui. Lalu orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jika orang berbuat demikian terhadap kayu basah, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Bersama Yesus digiring juga dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan Dia. Ketika sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya, yang lain di sebelah kirinya. Ketika bergantung di kayu salib, Yesus berkata, Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lalu mereka membuang undi untuk membagi pakaian Yesus. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Tetapi pemimpin-pemimpin mengejek Yesus, katanya, Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok Dia. Mereka menawarkan anggur asam kepadanya dan berkata, Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, Inilah Raja orang Yahudi. Salah seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus. Katanya, Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. tetapi penjahat yang seorang lagi menegur dia. Tidakkah engkau takut kepada Allah? Sebab engkau menerima hukuman yang sama.
Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. ketika itu hari kira-kira pukul 12. Kegelapan meliputi seluruh bumi itu sampai pukul 3 sebab matahari tidak bersinar. Tirai bait suci terkoyak menjadi 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Sesudah berkata demikian, Yesus menghembuskan nafas terakhirnya. Kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, Sungguh, orang ini tidak bersalah. Di situ berkerumun pula orang banyak yang datang untuk menyaksikan seluruh peristiwa itu. Sesudah melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri dari jauh dan melihat semua itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, orang muda, remaja, anak-anak, para katekumen, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mengawali pekan suci dan perayaan Minggu Palma, perayaan yang sangat istimewa. Perayaan kita mengenangkan perjalanan Yesus memasuki kota Yerusalem untuk menggenapi dan menyempurnakan karya penyelamatannya melalui sengsara dan wafatnya. Ketika memasuki kota Yerusalem, Tuhan Yesus disambut seperti raja. Semua orang bersorak-sorai, suara gegap gempita memujinya,
Hosana putra Daud. Namun ketika berada dalam kota Yerusalem, justru Tuhan Yesus ditolak. Tuhan Yesus diolok-olok. Dia disalimi. Dia divonis hukuman mati, kendati dia tidak bersalah. Salibkanlah dia, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Meskipun demikian, Tuhan Yesus menghadapi semuanya itu dengan semangat ketaatan kepada Allah dan kasih-Nya yang luar biasa kepada kita. Ia menerima dan menjalaninya tanpa perlawanan sedikit pun. Dan dari dalam kota Yerusalemlah terlaksana karya penyelamatan itu. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada perayaan ini kita mendengarkan dua bacaan Injil. Bacaan Injil pertama dari kisah Injil yang kita dengarkan pada upacara pemberkatan daun palma, yang mengisahkan tentang sebuah peristiwa yang penuh kegembiraan, sukacita. Semua orang bergembira, bersama-sama bersorak-sorai mengiringi Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem. Dan dalam bacaan Injil pada liturgi Sabda tadi, kita kembali mendengarkan sebuah kisah tentang pribadi Yesus sendiri, tetapi bukan kisah sukacita, tetapi kisah sedih tentang peristiwa yang sangat menyayat hati. Bagaimana Tuhan Yesus dituntut untuk dihukum mati. Salibkanlah dia, salibkanlah dia. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari kedua cerita Injil ini, Injil pertama pada upacara pemberkatan daun palma, dan Injil dalam liturgi Sabda pada perayaan Ekaristi ini, sesungguhnya mau menghantar kita untuk menyadari tentang kehidupan kita, realita hidup kita, yang mana bahwa situasi antara dipuji dan dicela, dikagumi dan dihina, suka dan duka, sukses dan gagal, rahmat dan dosa tidak terpisahkan dari kehidupan kita sebagai seorang manusia selama masih bersiara di atas dunia ini. Mungkin hari ini kita bergembira karena mendapatkan hadiah sebuah handphone baru, tetapi besok bisa saja bersedih karena jatuh dan layarnya mati total. Bisa saja hari ini kita bergembira karena sukses, gagal, tapi siap-siaplah, bisa besok, lusa akan mengalami peristiwa kegagalan. Mungkin di hari yang lain kita dipuji, kita dikagumi, memiliki banyak teman, tapi di waktu yang lain pula kita ditinggalkan. Tidak ada ia menggubris kita. Di suatu waktu yang lain kita merasa sangat hebat, tetapi di kesempatan yang lain rasanya suram, seperti tidak memiliki arti apa-apa dalam kehidupan ini. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika demikian, bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Kristus, yang sudah diselamatkan oleh salib Kristus sendiri, yang memiliki Allah yang hidup, ketika berada dalam situasi hidup yang berubah-ubah ini, yang hiruk pikuk ini? Marilah kita
contohi Tuhan Yesus sendiri. Ia menampilkan diri, memiliki sikap sebagai hamba Tuhan yang taat kepada Bapa, yang taat setia kepada Allah, apa yang sudah direncanakan Allah atas hidupnya. Kisah Injil dalam liturgi sabda tadi itu dipilih yang pendek. Kalau yang panjang kita akan dihantar mulai dari peristiwa perjamuan Paskah Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Sesudah itu mereka pergi ke Taman Zaitun, di mana Tuhan Yesus harus melewati situasi-situasi yang sulit antara tetap setia kepada Bapa ataukah ia mengundurkan diri. Ia menjalaninya itu dengan berdoa. Sewaktu berdoa pun mengajak murid-murid yang menyertainya. Murid-murid itu malah tertidur, tidak berdoa bersama dengan Tuhan Yesus. Dan ketaatannya sempurna ketika ia berkata, "Ya Bapa, jikalau Engkau mau, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi bukan karena kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi." Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari sini juga kita belajar bahwa sebagai murid Kristus, sebagai orang Kristiani, kita tidak boleh hanya sampai pada tahap kegembiraan, sukacita, tetapi kita juga harus masuk dan ikut serta dalam penderitaan dan pengorbanan darah Kristus, karena dari sinilah mengalirlah rahmat keselamatan. Contoh sederhana mungkin kita belajar dari sang keledai. Tuhan memerlukannya. Ia tidak dianggap, tetapi dengan setia, tanpa perlawanan, ia membiarkan dirinya menjadi tempat tunggangan Tuhan Yesus untuk memasuki kota Yerusalem. Untuk memperoleh keselamatan memang harus melalui berbagai macam tantangan, penderitaan. Dan saudara-saudariku terkasih, secara khusus para katekumen, untuk menjadi Katolik memang harus melalui tahap tertentu. Jadi untuk menjadi Katolik tidak, ya saya ingin mau jadi Katolik lalu dibawa ke kolam dan dicelup sudah jadi Katolik. Tidak, tapi prosesnya dijalani sampai dengan tahap ini. Ini contoh sederhana. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, begitupun dengan gereja Katolik. Dia bertumbuh, berkembang, ada sampai dengan detik itu hanya karena pengorbanan darah Kristus. Saudara-saudariku terkasih, marilah kita senantiasa merefleksikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika minta para muridnya untuk mengambil keledai sebagai tunggangannya ketika memasuki kota Yerusalem. Tuhan memerlukannya. Tuhan memerlukan setiap kita. Apakah kita bersedia? Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah kita bangkit berdiri, mengungkapkan iman kepercayaan kita kepada Allah
dengan berdoa. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang menderita sengsara pemerintahan Pontius, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga paling tinggi, yang naik surga sebelah kanan Bapa, dari situ ia akan. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para pengampunan dosa, badan kehidupan. Saudara-saudariku terkasih, bersama Yesus yang taat sampai wafat, tetapi dijunjung tinggi oleh Bapanya, marilah kita menghadap Bapa dan berdoa. Bagi gereja yang menderita, semoga Bapa menganugerahkan ketabahan bagi mereka yang menderita, dihina, dan difitnah karena imannya, agar mereka tetap berpengharapan bahwa sesudah cobaan akan datang pembebasan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga Bapa mendampingi para pemimpin masyarakat agar mereka dengan tabah tetap memperjuangkan kesejahteraan umum dan tidak tergoda untuk mementingkan diri sendiri. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sanak saudara yang menderita, semoga Bapa memberkati dan mendampingi saudara-saudari kita yang sedang mengalami penderitaan, agar dengan rela dan penuh iman mempersatukan penderitaan mereka dengan penderitaan Kristus, demi kemuliaan Allah dan keselamatan sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang berkumpul di sekitar altar, semoga Bapa mencurahkan semangat Yesus Kristus Putranya kepada kita, agar kita dapat saling membantu dalam memanggul salib kehidupan sehari-hari, dalam mengikuti jejak Putranya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Bapa kami di surga, demi cinta kasih-Mu, Engkau mengendaki kami menjadi putra dan putri-Mu, berkat jasa Yesus Kristus Putra-Mu. Kami mohon, terimalah dan kabulkanlah doa permohonan kami, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Ku menghadap altar-Mu ya Tuhan, ku haturkan kurban persembahan di dalam perjamuan suci, wujud nyata kasih-Mu yang kudus. Roti tak beragi, lambang tubuh-Mu, anggur yang murni, lambang darah-Mu.
Berdoalah saudara-saudariku terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga penderitaan putra tunggalmu, pendamaianmu dengan kami semakin mendekat. Kami tidak mampu mencapainya dengan usaha kami sendiri, namun kami sudah merasakannya berkat kurban yang penuh daya ini dan karena belas kasih-Mu dan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab melalui sengsara putramu yang menyelamatkan, seluruh dunia menjadi sadar untuk mengakui keagunganmu. Karena dengan kekuatan salib yang tak terperikan, nyatalah pengadilan atas dunia dan tampaklah kekuasaan Dia yang disalibkan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil berseru, Kudus. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah
dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Monsinyur Agustinus Tribudi Utomo serta semua rohaniawan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihlah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau berkenankan turut serta memuji dan muliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami
Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Dialah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selalu. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita berbagi salam damai. Saudara-saudariku terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba Tuhan. Saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Nyanyiin full. Wes lah. Siap. Siap. Pujilah Bapa dan Putra dan Roh keduanya yang maha murah tak henti kepada umatnya, damai serta kesukaan dan roh kesucian, kasih serta kesatuan berasal darinya. Rukunlah kita olehnya sebagai saudara, itu pantulan kasihnya, pembaru umatnya. Yesus Gembala utama, dampingi umatnya, supaya satu Tuhannya dan satu imannya. Buatlah umatmu setia mengamalkan iman, jadikan kami umatmu saksi kesatuan. Jangan lupa terpujilah Tuhan dan Yesus. Dengan segenap hati ku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bermazmur bagi namamu. Ku mau bersukacita, ku mau bersukaria demi Engkau yang maha tinggi. Terpujilah Tuhan. Aku mau bersyukur kepada Tuhan. Dengan segenap hati ku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bermazmur bagi namamu. Ku mau bersukacita, ku mau bersukaria demi Engkau yang maha tinggi. Terpujilah Tuhan. Aku mau bersyukur
Dengan segenap hati ku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bermazmur bagi namamu. Ku mau bersukacita, ku mau bersukaria demi Engkau yang maha tinggi. Terpujilah Tuhan. Aku mau bersyukur kepada Tuhan. Dengan segenap hati ku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bermazmur bagi namamu. Ku mau bersukacita, ku mau bersukaria demi Engkau yang maha tinggi. Terpujilah Tuhan. Pujilah Bapa dan Putra dan Roh keduanya, yang Maha Murah tak henti kepada umat-Nya. Damai serta kesukaan dan Roh kesucian, kasih serta kesatuan berasal darinya. Rukunlah kita olehnya sebagai saudara. Itu anulan kasih-Nya membaru umat-Nya. Yesus Gembala utama, dampingi umat-Mu supaya satu Tuhan-Nya dan satu iman-Nya. Buatlah umat-Mu setia mengamalkan iman. Jadikan kami umat-Mu saksi kesatuan. Pujilah Bapa
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah dipuaskan oleh anugerah suci ini, bersujud memohon kepadamu. Semoga sebagaimana berkat kematian putramu, Engkau membantu kami mengharapkan apa yang kami imani. Demikian pula berkat kebangkitannya, Engkau membantu kami mencapai apa yang kami tuju. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Selamat pagi, selamat merayakan hari Minggu Palma. Selamat memasuki Pekan Suci. Selamat bersiapkan hati untuk merayakan Trihari Suci. Terima kasih untuk semuanya. Kehadiran kita, persekutuan kita dalam doa dan Ekaristi Kudus ini, secara khusus para petugas liturgi, misdinar, asisten imam, PSA, organis, anggota KUR, petugas PUK, panitia dan semua yang sudah mempersiapkan semuanya. Kita siapkan hati kita, mohon berkat Tuhan dan perutusan. Tuhan bersamamu, semoga saudara-saudari diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudariku terkasih, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.